Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngebahas sesuatu yaitu tentang mobil. Nah, buat teman-teman atau saudara-saudara sekalian semua yang pengen atau sedang cari mobil budget sekitaran 40 sampai 50 juta, pengen punya mobil idaman. Terus untuk mobil keluarga, orang nyebutnya MPV atau yang mobil 3 baris. Sebetulnya mobilnya 3 baris, cuman bangku belakangnya ada pada depan karena memang mobil lama. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan referensi atau pertimbangan sebagai salah satu menjadi mobil impian keluarga. Yang mau saya bahas hari ini adalah satu mobil Kijang Grand. Kita lihat penampakannya dulu. Nih, kita lihat dari depan dulu ya. Kita lihat dari depan. Ya, mobil ini tahun 96. Oke. Nah, kita bisa lihat dari samping kanan. Tuh, oke kan? Mobil ini lebih terlihat kotak karena memang mobilnya keluaran tahun 96. Kita bisa lihat tampak belakang masih pakai pintu belakang. Kemudian samping kiri kita lihat dulu keseluruhan mobilnya. Nah, Kijang Grand Extra ini yang mau saya sampaikan informasinya adalah Grand Extra 96 tipe short, tipe pendek. Kijang itu banyak tipenya, cuman saya hanya bahas Kijang Grand Extra 96 tipe maksudnya model yang pendek. Nah, ini mobil memang sebetulnya terlihat lebih kotak. Kalau dilihat dengan mobil-mobil sekarang lebih klasik karena memang ini keluaran sudah 24 tahun yang lalu. Oke, kita bisa lihat body kali ya. Untuk cari mobil dengan harga 40 sampai 50, kemudian ini karena mobil tahun 96 udah 24 tahun, jadi yang paling utama dilihat adalah bodi masih mulus. Meskipun bukan cat orisinil, karena untuk cari cat yang orisinil saya kira mungkin udah gak ada ya. Kalaupun ada harganya udah melambung tinggi. Karena termasuk mobil klasik, semi klasik. Jadi untuk cari mobil yang budget segitu, yang perlu dilihat, kalau untuk mobil baru mungkin bisa dilihat adalah catnya masih orisinil atau bukan. Nah, untuk mobil-mobil tahun segitu nggak usah cari ya. Jadi udah nggak ada cerita lagi cari mobil ini catnya orisinil apa enggak, kilometernya berapa, oh satu, karena nggak akan ketemu karena udah umur mobil yang seperti itu. Yang dilihat pertama adalah bodi. Jadi kalau cari mobil untuk keluaran tahun segini, yang paling dilihat pertama cat dan bodi. Jadi beda dengan cara ngelihat mobil baru. Kalau mobil baru yang dilihat, yang ditanyakan cat masih orisinil atau enggak, terus kilometernya berapa. Nah, itu nggak berlaku tuh untuk mobil-mobil keluaran tahun 90-an, terutama 96. Nah, kita bisa lihat dari bodi ini masih mulus karena memang walaupun bukan orisinil, setidaknya ini udah pernah dicat mungkin, tapi masih kinclong. Yang utama adalah bodi jangan sampai ada yang keropos. Jangan ada yang keropos, cat masih mulus, dempul, jangan sampai dengan kat. Nah, kita bisa lihat, maksudnya saya sampaikan ini masih tebal bodinya dan dempulannya juga tidak terlalu tebal. Jadi tadi lihat, kita bisa lihat sekujur top bodinya masih mulus semua, masih rapi, nggak ada dempulan, tidak ada yang keropos. Dari segi emblem-emblem semuanya masih pada rapi, masih pada lengkap. Lampu masih orisinil, fender masih
Mana nih? Fender masih orisinil. Ini yang dirubahnya spion. Spion bukan aslinya nih. Aslinya agak sedikit ya kaku. Makanya ini dirubah biar kelihatan modern. Nah, dan kita bisa lihat list-listnya masih pada lurus, pada mulus. Oke. Kijang ini banyak tipe ya. Ada yang pintu 4, pintu 5. Nah, ini adalah Kijang yang pintu 5. Karena memang udah full fasilitas. AC sudah blower. Dan selanjutnya, kalau lihat Kijang Grand, nih, ciri pertama, nih Grand asli atau bukan adalah dari antena. Dia antenanya model tanam. Kalau yang super, jadi ditempel di sini. Ini ciri pertama. Jadi mau lihat Kijang Grand itu masih, maksudnya Grand asli atau upgradean, dan dilihat pertama adalah antena. Tapi ini bisa lihat semuanya. Nanti saya sampaikan lagi apa aja sih ciri khasnya dari Kijang Grand tersebut. Kebetulan ini mobil pribadi saya dan saya juga suka modif. Aslinya ini nggak pendek kayak gini ya. Kijang ini saya ceperin, saya ganti ring 16. Saya ceperin biar lebih gaul, supaya ya bisa dibilang tak lekang oleh zaman. Semua dari sini deh ngeliatnya. Oke. Oh iya, ini emblem masih mulus, masih ada lengkap emblem tulisan Kijangnya. Kijang yang banyak dicari, yang paling dominan adalah karoseri dari nih, NCH, ada dari Nasmoko. Nah, itu yang paling banyak dicari. Ini dia. Banyak sih yang jual-jual ini nih, stiker-stiker ini. Jangan ketipu, ada tulisan Grand Extra, belum tentu juga. Karena memang banyak yang cirinya sih ada banyak ya. Yang jual banyak stiker-stiker kayak gitu. Tapi harus tahu nih ciri utama yang sebenarnya Kijang Grand tersebut. Kita lanjut ke dalam ya. Oke. Kita lanjut ke dalam. Sip. Nah, Kijang Grand dashboardnya itu melengkung nih. Orang bilang dashboard sedan. Jadi Kijang Super ini untuk tahun-tahun yang sebelum tahun 95-an ke 95 itu dashboard masih kotak. Kalau Grand sudah sedan, orang nyebutnya dashboard sedan. Terus yang kedua, untuk Grand Extra sudah ada tachometer atau speedometer. Nih bisa dilihat ada speedometer. Untuk di tahun 96 sudah gaya ya pakai mobil yang sudah ada tachometer atau speedometernya. Terus power steering. Ini sudah power steering untuk Grand. Dan door trim. Door trim masih asli. Oke, ini central lock, ini power window. Power windownya untuk depan, kanan, dan kiri aja. Jangan tanya electric mirror, karena spion untuk mobil tahun segini belum ada electric mirrornya. Terus saya sampaikan lagi adalah double blower. Double blower aslinya Grand ini memang tipis. Kalau ada yang tebel itu sudah upgradean. 2 baris, 1 baris ada pada depan. Ini setir masih orisinil, masih bawaannya. Speed, nih bisa dilihat perselengnya 5 speed, 5 maju, 1 mundur. Ada yang super standar itu hanya 4 speed, 4 speed, 1 mundur. Ini Grand Extra 96, 5 speed, 1800 cc. Ada yang 1500 itu keluaran 93. Karena ini keluaran 96, jadi cc 1800. Nah, ini satu lagi.
Grand Extra itu, nah dia punya apa nih namanya nih, salon. Salon tuh ada di bawah, salon dan Twitter. Salon ini adalah bawaannya nih. Nah, ini salon nih. Jadi ciri Grand Extra itu tadi, salah satunya tadi saya sampaikan, ini adalah salonnya ada di bawah dan Twitter. Door trim, ada central lock, power window. Itu bagian depan, sudah power window, sudah power steering, tachometer. Untuk bagian belakang, dia mempunyai salon nempel di pintu. Salonnya di pintu sini nih. Ini masih orisinilnya semua, masih rapi. Jok masih terbungkus rapi. Nah, ini dia nih. Ini tipenya tahun terakhir, keluaran terakhir ya. Jadi dia ada untuk senderan tangan. Bisa dilihat nih. Ini bisa disenderin gini. Kalau untuk bertiga, kalau bisa untuk naruh makanan atau minuman di tengah jalan. Karena memang ini mobil pribadi saya, jadi masih banyak mainan di belakang, mainan anak saya. Oke, semua kita bisa lihat ya, plafon masih rapi. Terus apa nih namanya nih? Tadi saya bilang ini double blower, AC double blower. Ya, sekarang lanjut nih ke dapur pacu. Kita bisa lihat. Nah, ini mesin Grand Extra 96 ini kapasitas 1800 cc. Ini bisa dilihat power steering cc 1800 dengan 7K. Ini 7K. Secara sepintas mesin terlihat rapih, nggak ada rembes-rembes. Bisa dilihat nih. Nah, kalau dilihat sekilas sih belum pernah insiden parah ya. Depannya juga masih rapi nih, masih terlihat rapi, masih rapi, masih kaleng. Nah, kijang ada yang 1800, ada yang 1800. Untuk Grand Extra 96 itu 1800. Itu. Jadi kalau untuk pemakaian suka dengan jalan-jalan yang tanjakan, yang pegunungan, cocok pakai mobil yang 1800 cc. Tenaganya kuat. Jangan sampai kelewatan nih. Kalau ngelihat kijang, nih banyak nih list atau talang. Banyak yang sudah kita perhatikan ini, jangan sampai ada yang keropos. Hari ini termasuk sering keropos kalau yang nggak terawat. Seperti itu. Untuk emblem dia masih ada, tulisan kijangnya. Fender masih bawaan, step masih bawaannya juga. Stiker Grand Extra memang asli nih, asli Grand Extra. Terus bagian belakang apa tadi? Emblem masih ada, NCH. Tutup juga masih enak gitu ya. Mungkin ini bisa jadi bahan perbandingan, siapa tahu bisa jadi referensi untuk cari mobil minibus budget 40 sampai 50. Ini yang saya review adalah kijang ini jadi 1800 cc, 5 speed, sudah power window, central lock, power steering, jadi nggak berat lagi buat parkir-parkir di tempat yang sempit. Sudah double blower. Jadi tadi ciri kijang Grand itu antena yang tadi saya sampaikan, sudah antena tanam. Antena sudah tanam, kemudian ada sound, salon dan Twitter yang di bawah, 2. Sudah tachometer, central lock, power window, power steering. Jadi yang utama itu perbedaan asli Grand, upgradean atau aslinya. Oke, satu lagi untuk dari segi apa namanya suku cadang.
Dari segi suku cadang nggak usah khawatir. Ini untuk Kijang ini dimanapun dan di kapanpun, setiap bengkel pasti ada. Setiap bengkel pasti ada, harganya murah dan terjangkau. Kemudian mekanik atau montir semua pasti bisa benerin karena memang sistemnya juga sederhana, pengapian juga sederhana. Dia masih dengan busi 4, kemudian dia menggunakan coil, dia masih pakai platina, jadi sederhana dan simpel sekali. Montir-montir dan mekanik pun dimanapun kapanpun pasti bisa ngebenerin. Untuk suspensi juga sangat mudah dicari. Jadi intinya mobil ini gak usah khawatir untuk cari suku cadang atau spare partnya karena masih banyak dan masih gampang. Jadi tadi saya sampaikan ya, ciri-cirinya sudah saya sampaikan. Terus untuk perawatan sangat mudah, simpel dan ekonomis. Dan lagi jangan salah, komunitasnya banyak. Anak muda banyak pakai, orang tua pun banyak yang pakai. Jadi semua zaman, semua umuran, semua suka. Suku cadang mau cari yang kualitas apa namanya tuh, asli atau orisinil ada, sampai yang KW 1, 2, 3, 4, 5, 10 juga ada semuanya. Oke, itu mungkin informasi yang bisa sampaikan dengan saya, Bagus Kusuma. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.